ujian ya yang dibawakan oleh Sis Rina. Rina sendiri. Saya sendiri gitu kata. Saya sendiri. Sebentar kita akan mendengarkan visi misi yang akan disampaikan oleh Sis Yuni. Sis Yuni dipersilakan. Oke, terima kasih. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran. Bisa kedengaran suara saya? Kedengaran. Bisa. Salam, selamat malam. Visi misi Love, Ladies of the Fellowship adalah persekutuan para istri anggota FGBI. Ini merupakan wadah bagi para istri untuk dapat berbagi kasih, berbagi pengalaman dalam hidup sebagai pasangan anggota FGB MFI. Tujuan Love memaksimalkan fungsi istri dalam menopang visi misi FGB MFI dan sebagai pendoa syafaat bagi keluarga.
Misinya yaitu menyadari panggilan Tuhan sebagai istri anggota FGB MFI, mendorong pelayanan suami di FGB MFI, memperlengkapi kerohanian istri anggota FGB MFI, melengkapi talenta istri sebagai anggota FGB MFI. Kemudian Love ini mengadakan aktivitas yaitu mengadakan pertemuan. Pertemuan Love itu minimal ya 1 bulan sekali. Seperti karena sekarang ini sedang ada pandemi, kita adakan secara online seperti sekarang ini. Demikian visi misi Love, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih Sis Yuni. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian, karena kekuatan di FGB MFI maupun Ladies of the Fellowship adalah di kesaksian. Kita akan mendengarkan kesaksian, kita persilakan Sis Lisan. Ya, terima kasih. Selamat malam. Salam ibu-ibu yang berbahagia di dunia. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Joanna Lisan. Saya punya suami namanya Hartono. Suami saya ada di tim VICT di Full Gospel juga. Dan saya mempunyai 3 anak. Yang pertama perempuan 19 tahun, yang kedua laki-laki 17 tahun, dan yang paling bontot perempuan lagi 12 tahun. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang saya sudah menikah kurang lebih 21 tahun. Dan saya dengan suami itu punya karakter yang sangat bertolak belakang. Kalau saya orangnya cukup keras ya, dan suami saya tuh cenderung mengalah, sabar, minta ampun. Nah, saya pertama agak kesel sih punya suami begitu ya, tapi semakin ke sini saya semakin mengucap syukur, ditambah lagi tahun lalu semakin saya Tuhan menyadarkan saya, mempertobatkan saya. Ceritanya begini, waktu Februari tahun 2020 sebelum ramai-ramai COVID di Indonesia, sebelum Bapak Presiden Jokowi mengumumkan work from home, sekolah dari rumah tanggal 15 Maret, pertengahan Februari itu saya bertemu dengan teman suami istri, dan singkat cerita setelah bertemu dengan mereka 1 minggu kemudian saya sakit. Saya nggak menyangka kalau saya sakit apa gitu, cuman selama saya hidup sampai 46 tahun ini kok saya merasa saya sakitnya ini paling parah. Minum obat apa saja tidak kena. Saya bolak-balik ke dokter, ada yang vonis saya vertigo, ada yang vonis saya tipes, pokoknya segala obat tuh tidak ada yang pas, dan sakit saya ini menular ke 3 anak saya. Jadi saya flashback sebentar, sebelum saya sakit itu pembantu saya udah sakit duluan dan dia minta izin pulang. Jadi waktu saya sakit itu kondisi di rumah tuh tidak ada pembantu sama sekali karena pembantu saya sudah pulang duluan. Nah, waktu saya sakit karena tidak ada pembantu, saya melihat suami saya itu mengerjakan semua apa yang dikerjakan oleh mbak saya. Jadi dari cuci piring, dari bersih-bersih, nyapu, masih harus ngurusin saya dan ketiga anak saya, dan ketiga anak saya juga yang ketularan. Saat saya sakit ya, saya berdoa, pasti saya berdoa minta kesembuhan. Tapi waktu saya berdoa meminta kesembuhan, Tuhan itu mengingatkan saya bahwa ini loh, kamu lihat suamimu gitu kan, yang kamu suka omelin, yang kamu suka mungkin negatifin gitu. Nah, saya diingatkan oleh Tuhan juga pernah satu kali ya, tidak dipungkiri ya, kita semua dalam hidup berkeluarga, saya percaya tidak 365 hari itu mulus gitu. Jadi 1 tahun sebelum pandemi, memang pekerjaan
usaha suami saya agak terganggu. Jadi ini membuat saya juga agak terpancing emosinya, agak kesel gitu. Jadi timbul pikiran-pikiran negatif tentang suami saya. Tapi saya bersyukur tahun 2020 pas waktu bulan Februari saya sakit, ketiga anak saya sakit dan parah sekali, itu kami sakit hampir 3 minggu, dan yang terakhir anak saya yang laki-laki sampai harus mondok di rumah sakit ya. Saya melihat suami saya itu melayani kami berempat ya, masakin karena nggak ada pembantu, dia juga bersih-bersih, cuci piring. Saya sampai menangis ya, saya sampai begini, ya Tuhan, saat ini saya bisa melihat Tuhan itu tidak pernah salah memberikan saya pasangan. Jadi, dan Tuhan ingatkan saya juga di Amsal 14 ayat 1, memang waktu saya menerima Tuhan Yesus, saya selalu ayat ini menjadi pegangan dalam hidup berkeluarga saya, bahwa wanita yang bijak itu yang mendirikan rumahnya dan yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Jadi saya selalu ingat dengan ayat itu. Kalau saya mau kesel, mau apa ya, ditambah kemarin ada kejadian begitu, saya sangat-sangat mengucap syukur kepada Tuhan yang selama ini saya berpikir mungkin Tuhan salah ya, menempatkan seorang suami di samping saya ini salah. Tapi waktu saya sakit, anak-anak saya sakit, saya melihat Tuhan itu tidak pernah salah. Setelah itu saya juga membaca Mazmur ya. Di dalam Mazmur selalu ada ini loh, ada perkataan Raja Daud selalu berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Tuhan memberi saya satu rema begini, ternyata jiwa saya ini bisa diperintahkan. Jadi saya mau memerintahkan jiwa saya seperti apa tuh saya bisa gitu. Jadi berjalan dari Februari sampai dengan hari ini ya, setiap kali mungkin ada sedikit masalah kecil apa, saya selalu ngomong sama jiwa saya sendiri. Hai jiwaku, lihat kebaikan suamimu, lihat kebaikan suamimu, ingat kebaikan suamimu. Jadi saya selalu memerintahkan jiwa saya sendiri untuk mengingat kebaikan suami saya. Bukan hanya terhadap suami saya, jadi saya udah praktekkan ini kurang lebih 1 tahun ya. Dan saya rasakan banget benar-benar jiwa saya ini bisa diperintahkan. Mau apa tidak itu saya bisa perintahkan jiwa saya. Mungkin kepada orang lain juga ya, kepada sesama atau teman atau apa ya, mungkin saya lagi kesel gitu ya, saya bisa ngomong sama jiwa saya, hai jiwaku, ingatlah kebaikannya, lupakan kesalahannya, ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Saya praktekkan ini terus-menerus ibu-ibu sampai dengan hari ini, dan puji Tuhan saya bisa meredam ya, bisa banyak hal yang saya belajar dari apa yang saya katakan kepada diri saya sendiri. Dan yang paling penting ya, setiap hari saya percaya saya harus meminta kasih Tuhan itu memenuhi saya, supaya juga saya bisa mengasihi orang lain. Tanpa Tuhan memberikan kasih-Nya buat saya percaya saya tidak sanggup. Karena setiap hari saya harus bertemu dengan banyak tantangan dan masalah yang saya hadapi. Saya pasti akan terpancing. Dan ini yang saya praktekkan selama setahun, bahwa saya bisa berkata kepada jiwa saya sendiri, hai lisan, jiwaku, ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya, lupakan keburukannya. Itu saya perintahkan terus kepada diri saya, dan puji Tuhan saya alami banyak perubahan di dalam hidup saya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya percaya perjalanan saya mengiring Tuhan Yesus itu setiap hari saya dibentuk. Dan saya percaya juga setiap masalah persoalan seperti yang saya alami, saya sakit sekeluarga itu, kenapa suami saya yang tidak tertular, hanya dia yang tidak tertular, saya percaya Tuhan punya maksud yang baik. Itu aja mungkin kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Sis Lisan, saksiannya yang sungguh menjadi berkat. Barusan suami saya bisikin saya, kalau menurut kamu saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak? Saya bilang kamu pasti nggak bisa. Seperti suaminya Lisan, kamu nggak bisa.
kita ngomong yang benar apa adanya. Nah, sister-sister, sebentar sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengarkan lagu pujian dulu sebelum firman.
Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, ini yang kita tunggu-tunggu. Kami mempersilakan Ibu Esther Susetia. Baik. Mari kita berdoa bersama ya. Sungguh Tuhan, Engkau telah membayar kami Tuhan. Bukan dengan barang yang fana Bapa, tapi dengan kasih yang begitu besar, dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengundang hadirat-Mu, Roh-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan Yesus, dan jamah setiap kami Tuhan, supaya kami mendapatkan pesan dari Tuhan malam hari ini, yang akan membuat dan menolong kami untuk berubah dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam ibu-ibu sekalian ya. Terima kasih untuk undangannya kepada saya, dan saya ucapkan juga selamat Hari Kartini dan selamat Paskah ya. Jadi malam hari ini saya mendapatkan tema, kata Acen katanya, Ibu temanya mengenai kasih ya. Saya pertama tuh, saya berdoa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau berbicara mengenai kasih, saya kira kita sebagai anak-anak Tuhan, kasih itu sudah sangat tidak asing ya. Karena orang di luar sana yang bukan Kristen pun tahu bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada kita mengenai kasih ya. Jadi dalam 1 Yohanes 4 ayat 7b dikatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah ya. Dan setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah ya. Jadi sekali lagi saya katakan, sebab kasih itu berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang lahir dari Tuhan, ya, dia mengenal Tuhan ya, maksudnya mengasihi Tuhan, dia lahir, dia mengenal Tuhan. Nah, jadi pastinya kita tahu ya bahwa Tuhan itu kasih, dan kalau ada kasih pasti ada Tuhan dalam hati kita ya. Nah, jadi baru-baru ini kan kita baru memperingati Paskah ya. Jadi itu mengingatkan kepada kita apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Dia menebus kita. Bagaimana dia mengalami yang namanya penghinaan ya, yang begitu hebat. Dia dipermalukan, dia direndahkan ya, dia dipukul, dihancurkan ya, diludahi dan dihianati ya. Jadi kalau saya lihat ya, waduh, perjalanan itu sudah sangat lengkap ya. Kita kadang-kadang baru aja dipermalukan, waduh sakit hatinya bukan main ya. Baru direndahkan, aduh rasanya nggak terima ya. Tapi Tuhan kita itu mengalami semua itu. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya adalah orang-orang yang dia tebus, yang dia bayari dosanya. Bayangkan ya, kita kadang-kadang tidak melakukan sesuatu untuk orang lain ya. Jadi Tuhan itu sudah membayari orang kita semua, bangsanya sendiri, umatnya sendiri, tapi umatnya sendiri yang memperlakukan itu kepada kita ya. Jadi waduh luar biasa sebenarnya kalau kita ingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saya percaya ini ayat hafalan ya, dulu lagi sekolah minggu kita suruh menghafal ya, dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapa itu sangat mengasihi dunia ini, sangat mengasihi kita. Semua orang yang ada di dunia ini, Bapa sangat mengasihinya. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi artinya untuk keselamatan itu tidak ada nama lain. Tidak ada siapapun yang bisa mengganti dengan namanya sendiri supaya dia selamat ya. Misalnya ada orang yang kaya sekali, oh saya bisa beli keselamatan, tidak bisa. Atau ada hamba Tuhan yang hebat yang kalau kita tahu misalnya seperti Billy Graham dan sebagainya, oh saya sudah melayani begitu hebat, tidak bisa juga untuk membawa namanya sendiri untuk keselamatan itu, enggak ada ya. Jadi Tuhan itu tidak kenal nama lain.
Ada begitu miliar banyak orang di dunia ini, Tuhan itu nggak kenal namanya. Yang dia cuma tahu adalah satu, Yesus. Ya. Jadi kalau Tuhan Bapa melihat kita satu hari, dia nggak akan bilang sama saya, "Hai Esther, kamu datang ke sini." Tidak, dia cuma lihat ada Yesus enggak. Ibu Yuni datang ke sana, dia cuma lihat ini ada Yesus enggak di dalamnya. Sudah dibayar belum dosanya oleh Tuhan Yesus? Nah, kalau kita sudah dibayar oleh Tuhan Yesus, makanya firman Tuhan tadi orang yang percaya kepada Yesus itu tidak binasa ya. Jadi keselamatan kita tidak di atas nama siapapun juga, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Nah, jadi malam hari ini saya ingin sekali mengingatkan kepada kita begini. Kalau Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya buat kita begitu hebatnya, dibayar kita dengan darahnya ya. Jadi saya percaya bahwa Tuhan Yesus pun memiliki hati, dia pun ingin kita kasihi ya. Dia pun ingin kita cintai ya. Dia pun ingin kita hormati ya. Jadi kita harus memiliki hati yang mengasihi Tuhan ya. Mengasihi Tuhan itu membuat kita dikenal oleh Tuhan. Ya, ada ayatnya nanti saya bacakan. Dan mengasihi Tuhan itu membuat kita itu rindu, selalu ingin dekat dengan Dia ya. Dan mengasihi Tuhan itu kita akan menjaga hatinya supaya dia tuh jangan dilukai oleh kita ya. Kita akan menjagai hatinya Tuhan supaya Tuhan itu jangan luka ya. Dan saya percaya bahwa kita semua punya buah hati ya. Buah hati itu misalnya kita punya anak yang kita sayang dan sebagainya ya. Nah, kalau kita itu menganggap Tuhan itu sebagai buah hati kita ya, maka kita itu akan selalu menyenangkan hati Tuhan ya. Mengasihi Tuhan juga artinya adalah bahwa kita itu akan selalu ada di hadiratnya, di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu ingat ada satu lagu dulu, saya lupa ya. Pokoknya kalau aku makan ingat kamu. Kalau pokoknya segala sesuatu ingat kamu. Nah, itu orang yang jatuh cinta tuh kira-kira dalam segala hal ingat kamu. Nah, saya ingin membawa kita malam hari ini supaya kita tuh ingat Tuhan dalam segala hal. Kenapa? Kalau kita ingat Tuhan, maka kita itu ada di hadiratnya. Nah, kalau kita ada di hadiratnya, berarti iblis dan kuasa jahat tidak bisa mendekat kepada kita. Ya. Jadi saya ingin supaya, saya udah berapa lama ini saya berpikir ya, saya selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya mengasihimu Tuhan. Saya mencintaimu Tuhan. Kalau tengah malam saya bangun itu saya selalu berbisik ya. Saya bilang Tuhan saya mengasihimu. Apakah betul saya mengasihi Tuhan? Tuhan juga tahu. Mungkin sebenarnya hati saya tidak mengasihi sebetulnya. Tapi saya mencoba untuk selalu mengingatkan kepada diri saya bahwa saya itu harus mengasihi Tuhan. Makanya saya selalu ngomong sendiri, Tuhan saya mengasihimu Tuhan. Waktu saya duduk lagi baca, saya bilang Tuhan saya mengasihimu. Waktu apa aja, saya kerja lagi di dapur dan masak, saya ngomong Tuhan saya mengasihimu ya. Jadi anehnya sekali bahwa lama-lama Tuhan itu seperti memberikan kepada saya suatu kasih sehingga saya itu betul-betul bisa mengasihi Tuhan walaupun belum sempurna ya. Tapi saya selalu ingat bahwa saya itu punya Tuhan yang harus saya jaga hatinya, yang harus saya jaga dengan hormat, yang harus saya hormati dia di dalam segala keadaan. Kalau saya pergi gitu, saya selalu bilang, saya ini membawa nama Tuhan dan saya harus mempermuliakan dia. Jadi saya pengen selalu jaga mengasihi Tuhan ya. Nah tahun 2002 itu saya ingat ya, menjelang ulang tahun saya itu berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya boleh minta hadiah, saya kepingin Tuhan kasih saya hati ya yang mengasihi Tuhan. Itu tahun 2002 ya. Karena saya pikir gini, kalau saya mengasihi Tuhan sama seperti saya mengasihi anak saya, kadang-kadang ibu-ibu semua di sini saya percaya ya, kita waktu kecil tuh, waktu anak-anak masih kecil, kadang-kadang kita melakukan banyak hal untuk anak kita tuh lebih dari kekuatan kita sendiri. Saya kadang-kadang sampai melamun ya, sampai pikir, aduh saya hari ini kok capek banget ya.
ngurusin anak, nganterin sekolah, jemput sekolah, mesti ke pasar dan sebagainya. Kadang-kadang di mobil tuh saya suka pikir, duh Tuhan, saya kok rasanya tuh melakukan yang lebih dari kekuatan saya. Tapi kenapa saya kuat? Karena saya mengasihi anak saya. Nah, jadi saya berpikir kalau saya mengasihi Tuhan seperti itu, pasti Tuhan nggak usah suruh saya, kamu harus begini ya, kamu enggak, Tuhan pasti nggak usah suruh saya begitu. Saya akan lakukan semua dengan kasih kepada Tuhan. Jadi akhirnya saya bilang, Tuhan kasih saya dong, kasih Tuhan taruh di hati saya supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Nah, tapi berjalannya waktu, saya nggak berubah, waktu itu masih tetap sama aja. Tapi akhirnya Tuhan itu membukakan kepada saya bahwa kasih yang saya minta itu Tuhan nggak bisa kasih. Kenapa? Karena saya itu bukan robot. Kita tuh bukan robot ya. Jadi kasih itu harus kita sendiri yang harus memilih. Kita sendiri yang harus mengambil keputusan. Kita sendiri yang harus melepaskan apa yang kita tahu Tuhan nggak suka. Atau mengambil apa yang harus kita ambil walaupun kita nggak mau. Jadi kasih itu adalah sesuatu pilihan, suatu perjuangan ya. Nah, saya ingin mengingatkan kita kepada kisah yang terjadi di Kejadian 29 ya. Itu mengenai Yakub ya. Waktu itu Yakub jatuh cinta kepada Rahel ya. Dan dia Laban bilang kalau kamu mau kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ya. Akhirnya dia bekerja 7 tahun, pikirannya, waduh saya cinta Rahel, saya ingin menikah dengan dia, pokoknya saya ingin bersatu dengan Rahel. Tapi 7 tahun setelah dia bekerja, ternyata bukan Rahel yang dikasih, tapi Lea ya. Mungkin dia kecewa, dia juga marah dan sakit hati kok dia ditipu maksudnya ya oleh Laban. Tapi waktu Laban bilang, kalau kamu mau Rahel, kamu kerja 7 tahun lagi. Dia kerja lagi 7 tahun. Ya. Jadi saya lihat bahwa yang namanya kasih itu harus diperjuangkan. Yang namanya kasih itu harus diusahakan. Ya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, ibu-ibu. Ya. Harus kita beri kepada Tuhan ya waktu. Ya kadang-kadang kita ngomong-ngomong sama Tuhan, fellowship Tuhan, Tuhan senang ini enggak ya? Tuhan suka enggak gini? Nah, saya lihat ya akhirnya Tuhan itu bisa membisikkan kepada kita, jangan begini, jangan begitu. Jadi dia terus kasih tahu kita pada waktu kita terus berbicara kepada Tuhan, menghubungi Tuhan selalu di segala keadaan ya. Nah, kenapa? Karena kasih itu sangat kuat ya. Kidung Agung 8 ayat 6b itu kita tahu Kidung Agung itu adalah kisah cinta ya antara Salomo dengan perempuan Sulamit ya. Jadi Kidung Agung 8 ayat 6b itu mengatakan begini. Karena cinta itu kuat seperti maut katanya. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah seperti nyala api Tuhan. Jadi kasih itu ya sangat kuat. Sangat kuat Tuhan mengasihi kita, begitu kuatnya dia menanggung penderitaan supaya dia menebus kita dengan darahnya. Nah, saya ingin membagikan kepada ibu-ibu ya malam hari ini, kita ini harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi Tuhan ya, kita ini terjaga, terlindung dari yang jahat. Kenapa? Karena kita akan terus berada di hadiratnya. Dan kekuatan dari Tuhan itu akan terimpartasi ke dalam kita pada waktu kita terus melekat kepada Tuhan ya. Kenapa saya ingin membawakan ini? Karena kita ini hidup di akhir zaman dan tantangannya itu akan sangat-sangat berat ke depan sana. Jadi kita jangan berpikir bahwa nanti COVID selesai, semua selesai akan kembali seperti dulu. Saya bukan mau nakut-nakutin ibu ya, tapi saya juga tidak mau membuat kita itu merasa bahwa nanti kita akan kembali seperti dulu. Kenapa? Karena kita lihat kejadian demi kejadian di dunia ini membuat dunia kita ini berubah sekali ya. Nah, kemarin ini anak saya tuh tinggal di Australia. Dan dia bilang begini, di Melbourne itu akan diberlakukan, dia bilang, bahwa kalau gereja tidak mau memberkati pernikahan sesama jenis, dia bilang mereka akan dipenjara. Ya. Dan kalau ada orang tua yang mengajari kepada anaknya, kamu tidak boleh ingin
ingin pindah atau transgender, misalnya anak kita dari perempuan, oh saya pengen jadi laki-laki, atau anak kita laki-laki kepingin jadi perempuan, terus kita bilang sama dia tidak boleh. Begitu kita bilang tidak boleh, kita bisa dipenjara 5 tahun. Bayangkan, itu anak-anak kita sendiri, bukan anak orang lain, ya. Jadi kita nanti akan berlaku seperti itu. Jadi bagaimana sebenarnya dunia kita yang akan datang ini, ya. Nah, tadi pagi itu saya baca satu artikel, ya, mengenai cashless society. Jadi kalau di Cina sekarang sudah berlaku, ya, yaitu bahwa dunia tanpa uang cash, ya. Di Cina itu katanya sampai orang minta-minta aja bisa pakai itu Alipay. Jadi maksudnya pakai uang yang digital, ya, seperti kita beli pakai OVO atau pakai kalau beli sesuatu pakai Grab dan sebagainya, itu uang digital, ya. Nah, kita ini nanti akan berlaku, ya, tidak ada uang lagi kontan. Nah, sekarang bayangkan Ibu, ya, ada satu mata uang, saya percaya banyak ibu-ibu yang tahu, ya, namanya itu Bitcoin, ya. Saya nggak tahu, katanya mulai ada tuh tahun 2008. Percaya nggak Ibu, satu Bitcoin sekarang harganya 1 miliar rupiah. Kaget kan orang? 1 miliar, kalau hitungannya kayak $1 jadi 1 miliar. Sekarang Bitcoin itu harganya segitu. Jadi orang sekarang berlomba-lomba masuk ke dalam mata uang digital. Nah, ini kita nih sedang diarahkan ke arah bahwa nanti orang nggak lagi pakai uang cash. Nah, ini nanti terjadi seperti yang Alkitab katakan di kitab Wahyu. Jadi, Ibu dan saya harus memperlengkapi diri dengan apa? Dengan hanya satu, yaitu kita harus melekat dan mengasihi Tuhan, ya. Dan kita lihat bahwa masa ini adalah masa di mana penyesatan itu terjadi di mana-mana, ya. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita pun disesatkan, ya. Jadi kalau kita pasti ibu-ibu tahu, ya, baca Matius 7 tuh ayat 21, 22, 23, dan selalu menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa? Karena firman itu mengatakan begini, katanya bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, ya. Jadi saya berpikir, ya, kok pada waktu itu dikatakan pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Bukanlah kami melakukan mujizat juga demi namamu? Nah, pada waktu itu aku akan berterus terang, Tuhan bilang, bahwa aku tidak mengenal kamu, ya. Nyah, katanya, daripadaku kamu pembuat kejahatan. Jadi saya berpikir, apakah orang yang bilang, Tuhan, saya kan sudah melakukan ini demi namamu, saya sudah membuat demi namamu, apakah dia itu tertipu atau dia menipu, ya, maksudnya. Karena dia nggak tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu nggak kenal dia, gitu loh. Jadi masa-masa sekarang ada masa di mana orang itu giat bekerja untuk Tuhan, melakukan banyak hal, ya, tapi kita harus tahu sebenarnya ini berkenan nggak kepada Tuhan. Karena dikatakan Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Nah, jadi siapa sebenarnya yang dikenal oleh Tuhan? Nah, 1 Korintus 8 ayat 3 mengatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah atau orang yang mengasihi Tuhan, dia dikenal oleh Tuhan. Jadi malam hari ini ibu-ibu, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, marilah kita mengasihi Tuhan, tidak akan salah jalan pasti. Kita mengasihi Tuhan tuh bukan maksudnya dengan sesuatu yang oh Tuhan maunya mungkin saya memberi atau saya mempersembahkan ini. Enggak, Tuhan itu kepingin hati kita. Dia kepingin supaya kita tuh dengan hati datang kepada Tuhan, kita bercerita kepada Tuhan dengan jujur dan kasih tahu Tuhan segala sesuatu yang kita pikir baik nggak baik kita ngomong sama Tuhan. Kenapa? Karena dengan begitu kita ini sedang terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, ya. Makanya Rick Warren bilang begini, supaya kita ini selalu terjaga dalam hadirat Tuhan, kita selalu berdoa setiap waktu seperti firman Tuhan katakan, tapi pendek-pendek aja doanya. Pendek-pendek misalnya bilang gini, Tuhan, Engkau baik, ya. Nanti nggak lama lagi kita ngomong lagi, Tuhan, Engkau luar biasa.
Atau kita ngomong lagi, Tuhan, saya mengasihimu. Jadi kita terus mengingatkan diri kita bahwa ada Tuhan. Tuhan selalu beserta kita. Tuhan selalu menjaga kita. Tuhan selalu melindungi kita, ibu-ibu ya. Jadi pada malam hari ini, tema kasih yang diberikan kepada saya lebih menginginkan atau membagi kepada ibu-ibu semua mengenai bagaimana kita mengasihi Tuhan ya. Jadi ini saya hampir selesai sebentar ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15, 21 dan 23 saya akan bacakan. Dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku ya. Jadi tandanya siapa? Kalau kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengenal kita ya. Terus dikatakan lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti nurut loh sama kepada perintahku. Tuhan bilang ya. Terus barang siapa yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi semua itu kita dibawa oleh Tuhan. Kamu kerjainlah apa yang Tuhan katakan. Kita kerjainlah apa yang Tuhan perintahkan ya. Terus dikatakan ayat 23, jikalau seorang mengasihi aku, Tuhan bilang, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bayangkan ibu-ibu ya. Jadi luar biasa. Mari kita belajar ya untuk melakukan firman Tuhan ya. Mari kita belajar untuk berpegang kepada apa yang Tuhan katakan. Sebab kita sedang masuk dalam satu area dunia ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 26-27 dikatakan begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi ya. Tetapi sekarang ia memberikan satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada apa yang bisa digoncangkan ya. Karena ia dijadikan, ia tuh firman ya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Janji Tuhan itu tidak mungkin tidak terjadi ya. Dan jika kita melakukannya, artinya bahwa kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengenal kita ya. Jadi saya tutup dengan satu ayat yang terakhir di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini. Janganlah takut ya, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang karena aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita pegang aja firman ini ya, setiap pagi kita perkatakan, setiap siang kita perkatakan, malam sebelum tidur kita perkatakan. Saya percaya bahwa damai sejahtera Tuhan akan memenuhi hati ibu dan kita sekalian ya. Kenapa? Karena dunia ini beritanya selalu buruk. Berita di dunia ini selalu menakutkan. Tapi Tuhan bilang jangan takut ya, sebab Tuhan menyertai kita. Mari ibu-ibu untuk menghadapi hari yang ke depan yang penuh dengan ketidakpastian, mari kita tetap berpegang pada firman-Nya. Janjinya yang tidak mungkin gagal. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Terima kasih Bu Esther Susetia, firman yang membangun. Biarlah di akhir zaman, waktu-waktu yang semakin dekat ini, kita selalu hidup dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, selalu ada di hadirat Tuhan. Sebentar kita akan mengakhiri acara pertemuan malam hari ini. Sebelumnya kita akan foto bersama dulu. Mungkin ada pengumuman. Pengumuman bulan Mei ini kita nggak ada ibadah ya, karena Idul Fitri. Janganlah takut sebab foto bersama, siapa yang ini ya? Siapa yang foto ya? Tuhan Allahmu. Aku akan menekan engkau, dengan tanganmu. Foto bersama Pak Dani. Dengan tangan kanan, dengan foto bersama Pak Dani. tangan kananku
dengan tangan. Ya, siap semua halaman 1. Ya, halaman 1 ada yang belum dibuka, silakan buka. Ya, ada yang masih belum buka ya, tolong dibuka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman 2, sebentar ya, ada 3 halaman. Ya, tolong yang lain ini masih banyak yang belum masih tertutup nih. Ya, tolong dibuka. Yang lain ibu-ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halaman terakhir. Ya, dibuka semua, senyum. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Monica akan berdoa. Ya, terima kasih buat malam hari ini, walaupun dalam Zoom, tapi kita merasakan sungguh Tuhan ada di tengah-tengah kita dan menjamah setiap kita. Terima kasih Tuhan yang sudah bersaksi, yang memberi dari mana Pak? semua satria bahwa baik yang paling cocok buat gosok kita supaya kita strong. Tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak tertipu penjaga Israel. Tuhan menjaga. Ibu Esther, terima kasih buat firman-Nya yang luar biasa. Benar-benar kita sungguh diingatkan kembali untuk kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Dan karena itulah yang menyenangkan hatinya dan membuat kita tetap bertahan di dalam segala musim. Karena Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita dalam segala perkara. Terima kasih untuk semua yang hadir. Juga kita bulan depan libur ya. Nanti kita bertemu lagi bulan Juni yang akan dilayani oleh Ibu Tina Andrean. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk mengakhiri meeting ini. Tapi nanti jangan bubar dulu ya, ada acara kebaya ya, lomba kebaya. Kita memang agak dipercepat karena orang-orang bilang acara kita panjang, jadi sekarang tepat ya 1 jam selesai. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam acara Zoom. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami, sehingga kami boleh diingatkan kembali bagaimana kita harus mengasihi Tuhan, bagaimana kita harus mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Itulah yang terbaik, yang termulia. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap yang ambil bagian di dalam meeting pada malam hari ini. Tuhan berkati LOF secara umum, Tuhan berkati FGB MFI, Tuhan berkati kita semua. Tuhan berkati Ibu Esther, Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Bila Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati pekerjaannya. Terima kasih juga Ibu Lisan yang sudah bersaksi buat kita. Biarlah Tuhan juga memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, juga memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar juga kami akan berpisah, tapi Roh Kudus-Mu selalu mengikut setiap daripada kami, menyertai setiap daripada kami, selalu menuntun setiap jalan kami, sehingga jalan kami selalu ada di dalam kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar, yang orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati LOF sekali lagi, biarlah boleh menjadi berkat untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat yang daripada Allah Bapa itu boleh menyertai kita, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan amin. Amin. Terima kasih. Silakan juri lomba kebaya. Siapa yang kebaya paling ciamik, paling cantik? Dipersilakan juri kebaya. Ya, shalom sister. Wow, luar biasa hari ini, cantik-cantik.
luar biasa, dananya seperti benar-benar Ibu Kartini yang emansipasi wanita kita. Tadi kita dari para pengurus sudah melihat beberapa wanita-wanita yang cantik-cantik ini, dan juga kita kemarin ada posting tadi pagi, ada syarat-syaratnya untuk memenangkan lomba ini. Jadi video terutama harus on dari awal hingga akhir. Jadi kita perhatikan dari tadi videonya on terus apa tidak. Setelah kita memutuskan dan melihat begitu ternyata semuanya luar biasa, kita menangnya sekarang kita kurang untuk memberi, sudah ada yang nggak cukup seperti Ibu Lisa tadi katakan, berusaha untuk memakainya dan mencari di mana kebaya jeans saya gitu kan, agak sulit mungkin ya karena sudah lama jarang dipakai. Akhirnya kita memutuskan untuk juara 1, Pak Dani apa sudah diketik bisa ditampilkan. Untuk juara 1 dengan hadiah 300.000 adalah Sis Lydia. Mana Sis Lydia? Ayo dengan hadiah 300.000 rupiah. Nanti uangnya akan ditransfer oleh Ibu Shirley atau bendahara kami. Sis Lydia bisa ditampilkan mungkin. Pak Dani, Sis Lydia. Ya, bisa angkat tangan supaya saya bisa lihat. Yang bajunya hijau. Kita suruh berdiri Bu Lidianya sebentar. Pengen lihat. Oh, ini Ibu Lydia. Sebentar Mana Ibu Lydia? Saya tampil spotlight ya. Iya. Mana sebentar? Ya, spotlight, Pak. Saya spotlight ya ini. Bukan. Ini Ibu Lydia. Ini bajunya hijau. Ya, di ini. Iya, ini Ibu Lydia. Minta saja lihat seluruh badannya. Untuk Ibu Lydia sebagai pemenang juara 1 dengan hadiah 300.000 rupiah. Yang kedua, siap-siap ya, siapakah? Adalah Sis Mega dari Cipanas. Sis Mega. Pak Dani, tolong Sis Mega dengan hadiah 200.000 rupiah. Coba angkat tangan, nggak kelihatan di sini. Ya. Bu Mega mana? Angkat tangan Bu Mega. Ya. Ya mana? Sis Mega. Oh iya, sebentar ini. Saya munculin ya, ini dia Ibu Mega dari Cipanas. Iya, betul. Ya. Luar biasa Bu Mega. Selamat Bu Mega. Bu Mega yang cantik. Bu Mega pangling loh. Bu Mega, terima kasih Bu Mega ya. Dan yang juara ketiga adalah Sis Jenny Haryadi dengan hadiah 100.000 rupiah. Sis Jenny angkat tangan Sis biar di spotlight. Selamat buat yang menang. Yes. Ini dia pemenang kita 1, 2, dan 3. Kita tepuk tangan. Luar biasa. Luar biasa. Yang sudah bersusah payah untuk berdandan dengan cantik dan juga Ibu Lia dengan mencari latar belakangnya Ibu Kartini luar biasa. Selain itu kita sediakan 4 hadiah hiburan dengan hadiah 50.000 rupiah. Yang mendapat hadiah hiburan, tolong angkat tangan biar di spotlight oleh Pak Dani, yaitu Sis Yuni Sastra. Sis Yuni Sastra. Bu Yuni mana? Angkat tangan Bu Sis Yuni Sastra. Angkat tangan dan suara bisa ini? Sis Yuni. Kok nggak ada? Ada Pak. Oh ini dia. Iya. Selamat ya Bu. Yang berikutnya untuk hadiah hiburan Sis Erna. Erna tolong angkat tangan. Sis Erna. Ini di Erna Ui ya. Ya. Ya, yang berikutnya lagi Sis Agnes. Agnes, angkat tangan Agnes. Mana Agnes? Ini dia. Agnes Suntanto. Yes. Ya. Dan yang terakhir adalah Sis Holly. Itulah 4
pemenang hadiah hiburan. Sis Holly, angkat tangan sis. Yoli. Oh, sis Yoli. Mana Yoli Yoli? Watuseke. Oh, ini dia. Ya. Ini, Yoli Watuseke. Yes. Ya. Inilah dia 4 pemenang hadiah hiburan. Hore, luar biasa cantik-cantiknya. Terima kasih ya wanita-wanita yang luar biasa yang sudah join dengan kami dan sudah bersusah payah, sudah make up dengan cantik, mungkin seharian make up-nya. Nanti bisa menghubungi Ibu Shirley atau Ibu Susan, nanti uangnya akan ditransfer ke rekening ibu-ibu sekalian yang luar biasa. Terima kasih untuk malam hari ini. Silakan dibuka, kita bisa saling bersapa Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Esther, Bu Yuni. Terima kasih Bu Esther. Memberkati. Selamat kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima Kasih Bu Esther. Berkati. Selamat berkati semuanya. Pamit ya. Selamat Yesus berkati. Tuhan berkati. Makasih. Makasih. Ibu Esther, terima kasih Tuhan berkati Ibu ya, pelayanan Ibu luar biasa. Ibu Evi, Sis Lisa, Sis Lina, terima kasih. Makasih. Makasih Bu Esther, firman-nya luar Terima kasih biasa. Yulita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Terima kasih Bu Esther. Terima kasih Ibu ya. Esther, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Sally. Tuhan berkati. Ya, Bu Mega. Dadah. Internetnya Pak, internetnya nih, sorry nih, internetnya. Makasih Bu Yuni. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua sister-sister. Tuhan Terima kasih Bu berkati. Esther. Terima kasih Bu Lisa. Ya, terima kasih ya. Sis Tuhan Wawa, kasih. terima kasih. Sis Mega. Terima kasih. Terima kasih Bu Jenny. Terima kasih semua. Terus Sister dadah. Nah, Terima kasih terima kasih ya. Tuhan berkati semua ya. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Thank you. Hari Internet ini aku payah. cuman 1 jam, Bu E. Oh, Hebat. besok ada doa. Iya, Say. internetku. Besok ada doa, menaruh doa. Aku bergabung, ayo Lisa, ayo bergabung Lisa. Ya. Lisa, ayo ya ikut ya. Besok. Jam berapa? Ntar saya taruh di grup ya. Oke. Gabung thank ya. you. Menaruh doa setiap Jumat ya Lisa. Thank you semuanya. Makasih ya Lis. Ya, thank you. Saya yang thank you udah diundang. Ibu Yoli juga boleh. Ibu Yoli semuanya boleh ikut. Yoli ikut Zoom, lewat Zoom. Lewat Zoom ya. Kak. Setiap Jumat, Bu Esther. Thank you. Ya, thank you. Sama-sama. Jam berapa? Esther, Thank Tuhan you. berkati pelayanan Tuhan Ibu berkati. selalu. Ibu Yeni. Ya. Bu Yeni jam berapa? Jam berapa Ibu Ntar Yeni? saya tulis di grup ya. Ntar saya kirim ke grup. Ya. Oke, thank you. Saya pamit Makasih. ya. Iya. Saya pamit ya. Tuhan berkati Ya, semua ya. sama-sama 2 bulan. Pamit ya. Terima kasih. Yuk. Yuk, saya leave ya. Bye-bye. Bye.